Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan membawakan satu materi yang cukup sederhana, yaitu cita-cita seseorang yang ingin kehidupannya di dalam keluarga itu adalah bahagia, mendapat suatu kebahagiaan, ketentraman dan kenyamanan dalam keluarga. Maka cita-cita ini banyak didoakan ketika kita beramal di tengah jalan. Itu sering kita mendengar memberikan uang sebanyak 2.000 atau 5.000, doanya sudah banyak sekali. Di antaranya mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hidupnya yang tentram, damai, penuh dengan kasih sayang oleh para penyiar pencari dana. Itu umum, tetapi cita-cita itu bisa tercapai dengan syarat kita melaksanakan paling tidak 5 perkara. 5 perkara baru itu bisa dicapai oleh doanya orang yang sering kita menerima doa itu di tengah jalan itu. Yang pertama, kalau ingin keluarganya itu bahagia, maka seluruh aspek kehidupannya harus berukuran agama. Istilah lain, bahwa kehidupan di dalam keluarga itu adalah ada pada jalan Shiratal Mustaqim. Kehidupan agama menjadi standar nilainya, standar ukurannya. Maka ketika ditanya oleh para sahabatnya, Nabi Ibrahim ditanya, li ayyin syai'in takhadhakallahu khalilan. Mengapa Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah? Maka salah satu jawaban, ikhtartu amarallahi ala amrin ghairi. Bahwa Nabi Ibrahim itu mendahulukan, mengutamakan perintah Allah, mengutamakan ajakan Allah daripada yang lainnya. Maka seluruh aspek kehidupan itu disinari oleh agama. Itu bukan hanya sholat pateng yang antara suami dan istri, jamaahnya pateng, tahajudnya pateng dan lain sebagainya, hablum minallahnya bagus, puasa sunnahnya bagus, karena dia mendahulukan daripada perintah Allah daripada yang lainnya. Duhanya, mengajinya, paling tidak setiap hari walaupun hanya 1 lembar dibaca, itu sudah bagus.
Maka keluarga yang semacam itu bisa menurunkan, Allah menurunkan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan dalam keluarga. Jadi, antara suami istri itu serasi dalam, kemudian anak-anaknya serasi dalam keluarga itu. Agama menjadi acuannya di dalam kehidupan. Andai kata kita bertamu, maka fal yukrim dhaifah, hormati tamunya itu. Itu dalam rangka mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya, suruh menghormati tamu. Siapapun tamunya itu harus dihormati. Makanya di rumah itu paling tidak menyediakan aqua, makanan ringan, tapi bukan kerupuk, karena kerupuk itu ringan. Ya kue-kue. Andai kata tamunya tua, ya disesuaikan, carikan kue yang mudah dikunyah. Jangan punya tamu yang tua dikeluarkan Jamudin. Itu dalam rangka mentaati perintah Allah, sunnah Allah, Rasulullah, sunnah Nabi, menghormati. Lebih-lebih seperti Nabi Ibrahim, kalau punya tamu itu pasti dia diberi makan tamunya. Dan Nabi Ibrahim makan. Kalau tidak ada tamu, Nabi Ibrahim tidak makan, masih cari, diajak ke rumahnya ya, untuk makan. Maka Ibrahim ikut makan. Dan kalau makan di rumahnya itu yang tua didahulukan, disuruh tamunya didahulukan ya. Jadi tamunya ya toren der, ya tore enom. Jangan sampai tamunya belum minum, tuan rumahnya lenyerotor kade atoren ya. Adabnya gitu. Jadi silakan makan dan kalau orang Madura itu kalau disuruh makan masih izin. Tak langkong kau lengi nemaki bangki pon le esoro padeng tore pon padeng tore enom madeng gini ayo amit kade tak langkong kau le anu madeng. Jadi adabnya orang Madura itu, terutama Madura yang paling timur, Manas, Sumenep itu kan kalau mon besa pokoknya anu enggak orang Solo. Kalau Jawa itu Jawa Tengah Solo. Jadi lemes. Dan tamunya itu kadang-kadang gugup karena keadabannya itu tinggi. Jadi tamunya itu disuruh makan bukan hanya disuruh, tetapi engalaki pereng kemudian ya centong lagi terus airnya disediakan. Itu adab atau akhlak yang tinggi, akhlak yang tinggi. Maka kehidupan beragama semacam itu muncul kok mapan orangnya. Saya pernah menjadi tamu mengawasi ujian nenge Bunsari, Kebon Sari. Saya dan 2 orang guru mengawasi ujian di sana. Kebetulan kepala sekolahnya itu Pak guru saya, tapi sekarang sudah meninggal. Yang sering saya tidur di sana karena open. Jadi kalau kiroat, lomba-lomba kiroat itu tidur di sana. Ekoniin kecompok, ia teraki ke Yoso, terus tidur di rumahnya.
Nah ketika ayo pangan, saya ambil piring karena disuruh makan, ditunggui oleh Pak Guru saya, tapi tidak saya ambil sendiri, saya berikan kepada Pak Guru saya. Muridku sing apik dhewe. Itu hanya azab kayak gitu itu bukan hanya piring, tetapi diambilkan juga minumannya. Itulah cara kita berakhlak kepada yang lebih tua, kepada orang yang yang lebih banyak memberikan jasa kepada kita. Misalnya seperti Wat Gale ini kan mendapat julukan paling baik. Kalau dijuluki paling baik di Wat Gale ini, kalau bertemu di daerah, rapat di daerah, pokoknya ngisi neng Wat Gale warak kok. Duduk warak tok disangoni barang. Katanya orang yang lucu, baiknya itu kalau Wat Gale bukan hanya tingkat kabupaten gitu. Itu. Jadi orang-orangnya baik-baik, sudah ditanamkan oleh pendahulu kita. Kalau ada penceramah atau mubaligh siapapun itu dihormati, dibawa ke rumahnya, makan dan lain sebagainya. Itu harus diturunkan, artinya harus diberikan contoh ini kepada generasi penerusnya supaya tetap menghormati orang-orang yang memberikan ceramah atau pencerahan atau ilmu kepada kita. Kita kebalik, salah kadang-kadang. Mon nanggek riok, padahal itu setan. Riok kalau riok yang baik ya ndak. Kan manggil setan, wah diberi makan, sanguen dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada satu ranting, ya teh beri madeng, ya teh sangu. Itu padahal itu yang memberikan firman Allah dan hadis-hadisnya, tidak diberi. Atau kadang-kadang presmanan yang mengambil sendiri, tak etaningin enggak Ibu Gali kan, tak etaningin. Tinggal tak etaningin gini kak, orang-orang sudah dapat diketahui, orang-orang ini tidak beradab. Nasen sukuni juga apa punya topo, mau balik ke takmil loh. Namun kanto kan perengen sudah mon saatin dua ya dua kapi. Itu bagus. Sudah diketahui orang ini bagus atau tidak. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, mubaligh itu walaupun tidak untuk dihormati, tapi ilmunya itu adab didahulukan. Nika tatna enyindong lagi. Nika cekalawi riok, cekalawi ceren. Itu cara kita beradab kepada hablum minan nas, belum kepada tetangga kita. Bisa diberikan contoh kepada tetangga kita. Misalnya di sana ada kelapa yang jatuh, diberikan lagi. Kan bedenyor keger ya pak, bagi kau orangah. Bamon sampai tanah bektahnya. Jangan sampai nemonyor ning pekarna dia perak. Aduh kok nemonyor hiomole. Itu tidak begitu. Tetapi hormati tetangganya dan saling menghormati. Apa yang ditemukan itu berikan kepada yang memiliki. Pernah ada suatu cerita atau hikmah dari keluarga Imam Syafi'i. Itu menemukan apel di sungai. Ini tidak dimakan apelnya, dari mana ini? Apel ini. Elanyok di dima asal apelnya sareen.
Oh ini ada pohon apel di kebun ini, kemudian diberikan, Pak bulan nemu apel nih songai. Sampai semacam itu cara menghindari daripada akhlak yang baik, sehingga kita itu apa yang dimakan dan apa yang dipakai itu adalah masuk dalam ranah yang halal gitu. Tapi kalau kita kan kebanyakan di desa itu kadang ya ilmunya agak tinggi, misalnya sering pengajian, sering terbengen, tapi tinggal telasan janur orang petompes. Sudah kebaik ketopak, kebaik lepet tanpa izin. Itu jangan semacam itu. Kalau kita ya ndak, alhamdulillah yang ada di lingkungan ini tidak semacam itu. Jadi alhamdulillah yang kita baca itu apa yang terjadi di sekitar kita supaya tidak dicontoh. Kemudian yang kedua, jadi kalau sudah standar kehidupan di dalam keluarga itu agama menjadi acuannya, menjadi pewarna dalam hidupnya itu, maka kebahagiaan akan ada di sana. Yang kedua itu adalah cinta kasih. Cinta kasih yang namanya mawaddah warahmah itu katanya. Cinta itu akan nampak, akan berpengaruh kepada pengorbanan. Semakin cintanya semakin tinggi, maka ketaatan dan pengorbanannya akan semakin besar. Kalau cinta kepada Allah itu sangat tinggi, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah karena cintanya, maka dia akan melaksanakan. Misalnya berkorban seperti kemarin dan lain sebagainya. Apapun karena itu berat, karena cinta kepada Allah maka dia dilaksanakan. Karena bulan depan masih ada misalnya geleng ki bedah dan lain sebagainya, ya dikurangi gelengnya, umpamanya 4 gram dijual 2 gram porop, ini untuk korban. Jadi perempuannya itu istrinya itu semacam itu, tidak dikorbankan semua tapi elorot. Momenan disapeh, ya tidak semuanya diberikan, tidak lorot. Engkau korban nambi korangen, tidak diberikan semua. Karena kita juga mempunyai keluarga yang harus dibiayai dan lain sebagainya, harus dimakan, ada pembiayaannya untuk anak. Itulah cinta yang tinggi. Begitu juga cintanya kepada suami istri yang bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Kalau hanya cinta, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada mawaddah warahmahnya, hanya mawaddahnya saja, warahmahnya tidak ada, maka akan dibatasi oleh usia, dibatasi oleh waktu. Kalau perempuan atau laki-laki usia 40 ke atas kan sudah ada perubahan. Mon usia 30 sampai 40 kan sik mentes kan gitu. Ki sae. Umpamanya orang Madura can ki melenyen. Melenyen. Kalau sudah 40 ke atas, apalagi 50 ke atas, mulai lembek. Ege kolen lemir dah. Nah ini tetap yang namanya warahmah itu semakin tua semakin sayang. Kalau Allah memberikan suatu hal terus moncet pecet kepada ngibar mason, laki ene pecet juga ada. Ting kemarin kok pecet lagi ya pas saling cat pecetan. Jadi pada tuan. Itu datang, kebahagiaan itu datang. Nah, tetapi kalau sudah usia 40, 30
tidak ada warohmahnya, sudah ditinggal-tinggal, bau komak dan sebagainya, tinggal sudah. Apa yang terjadi? Cari ceperan yang lain. Nah itu, seabini dua, abini telok, katanya ibadah, yang lainnya tidak ibadah. Kalau masalah ya boleh, itu memang dibolehkan, tetapi jangan ke sana dulu. Nanti kita mencari istri lagi, yang satunya menangis dan lain sebagainya. Jadi yang terbanyak itu kalau sudah hanya cintanya saja, tidak warohmah, itu usia tertentu sudah cari yang lain sudah. Ya. Katanya begini, banyak alasan. Nah, ujian terbesar di dalam keluarga itu kalau sudah jatuh sakit. Kalau istrinya sakit sudah belasan tahun, stroke, kemudian si suami si setia merawat dengan baik, maka itulah cinta yang sejati. Maka kebahagiaan akan muncul, ketentraman dalam keluarga akan muncul. Saya baca di majalah itu, kepala rumah sakit Ponorogo ya, yang pernah menjadi juara provinsi terbaik, rumah sakit terbaik di Jawa Timur. Nah, si lakinya itu, suaminya itu sakit sudah lebih 10 tahun, stroke. Jadi yang memandikan istrinya, yang menjadi kepala rumah sakit itu, dokter itu, yang memberi pakaian ya, kemudian yang menyuapin itu istrinya. Tapi dia tidak pernah telat masuk rumah sakit sehingga menjadi juara itu, tidak berpengaruh, waktunya diatur. Kemudian setelah menjadi juara itu, anak buahnya diajak rekreasi. Tidak ditinggal suaminya, tapi ikut rekreasi, naik kursi roda. Waktunya temannya makan disuapin oleh istrinya. Itu yang betul-betul bahagia dalam keluarga semacam itu. Setelah berjalan, si anak buahnya tak lagi bertanya kepada kepala dokternya itu, kepada dokter perempuan itu, mengapa sampai setia semacam itu? Dia mengatakan adalah karena saya lebih sayang kepada suami setelah jatuh sakit semacam itu. Dan ladang pahala saya, tiketnya ada di suami saya. Tidak usah jauh-jauh mencari pahala, tapi merawat suami itu adalah tiket paling besar untuk masuk surga. Membaca itu agak serak. Kok ada orang perempuan semacam itu? Padahal suaminya kadang-kadang masih sehat. Ada juga istri yang berselingkuh dan lain sebagainya. Kemudian membaca lagi yang ada di Jakarta itu kebalikannya. Adalah istrinya yang sakit, beberapa puluh tahun dia sakit. Semacam itu juga, suaminya betul-betul merawat, setia dan sayang kepada istrinya. Akhirnya anaknya kasihan kepada bapaknya ini, dan istrinya juga menyuruh supaya bapak mencari istri lagi. Jadi jangan hanya saya, karena saya tidak memberikan sesuatu kepada bapak. Anaknya juga demikian, memberikan semangat kepada ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya menjawab, saya ini hidup bukan untuk itu, tapi hidup saya untuk beribadah.
Dan ibadah saya sekarang ada pahalanya di istri saya yang sedang sakit. Coba kalau gitu tuh. Wong istrinya saja masih sehat, kadang-kadang di kita itu dinebini boleh. Masih cantik ditinggal cari yang cantik yang lain. Padahal kecantikan itu kan relatif. Kadang orang picak itu dianggap cantik. Ada tak ngening jalan mau jalan apa? Dianggap cantik. Saya punya guru bahasa Inggris dulu di SPG itu, cantik orangnya. Katakan kata teman-teman bahenul kata. Tapi suaminya hitam pekat, orang Maluku, keriting. Kok sampai jatuh cinta kepada orang yang hitam kayak gitu? Wah, namanya cinta ya. Yang namanya cinta, itu relatif. Jadi itulah, jadi cinta itu jangan sampai terpengaruh oleh usia dan waktu. Kalau sudah terjadi semacam itu, maka di dalam keluarga akan bahagia. Kalau tidak semacam itu, wah, neraka keluarga. Jangankan istrinya menaruh kasih sayang, anaknya yang cermet, mendeteng bapan, cermet, nerok pegel. Kadang semacam itu. Sopo sing kate dicontoh iki. Itu kadang semacam itu. Itu kita lihat dalam bacaan-bacaan itu. Kalau di sini kan tidak ada. Alhamdulillah, ibu bapak yang saya hormati, kemudian hadirkanlah cinta kasih sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek. Walaupun dahinya mengkerut, coba dicium. Kalau ini kan masih muda-muda, tua karo sitong. Gitu. Kalau saya kan masih umur 17 ke atas. Ke atasnya itu 63. Gitu. Kemudian yang ketiga, agar kita meraih kasih sayang itu adalah ekonomi. Jadi di dalam keluarga itu ekonominya atau profesinya kan berbeda. Walaupun sama, kadang-kadang rezekinya yang tidak sama. Jadi apapun pekerjaan kita rintis dari nol, kemudian sampai tinggi, kadang-kadang nol lagi, itu kan ada. Ini jangan sampai mempengaruhi hal semacam itu di dalam keluarga. Nek tepake akeh rezeki ngono, sayangku gitu. Nah, beli ini mas dan lain sebagainya. Mas cinta. Baru setelah jeblok itu ujian yang kedua. Wah, jatuh tersungkur. Sudah, ekonominya nol. Yang mau dimakan sulit. Maka jangan seperti kalau ada uang abang sayang. Jadi ekonomi itu terus dirintis, direncanakan. Paling tidak kita menjadi orang yang cukup. Jangan menjadi orang yang kaya, tapi orang yang cukup. Cukup dimakan, cukup membiayai anak, cukup umroh, cukup haji, dan sebagainya. Cukup dan sebarang cukup, mecek bungkus cukup. Nah, jadi itu saya teringat kepada
mbah saya itu pekerjaannya mencari ikan di laut, di pancer. Kadang nyare ajering. Kalau pulang mesti ditanya nyamana Pak Nasiha gitu. Ya. Banyak alen cukup bener. Cukup, masalah ini telokan cukup, tahun le cukup. Dibuat suatu contoh oleh orang-orang, lah nak poton cukup kepi kok, jangan nggak cukup katanya gitu. Jadi bukan ingin kaya, tapi pokoknya kita cukup lah. Jadi dalam keluarga kalau sudah ekonominya dirasa tenang, itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Maka ketika Abdurrahman bin Auf, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan baiknya luar biasa orang Madinah itu. Luar biasa. Sampai istrinya ditawarkan, mana istri saya? Kan ada yang 3 dan 2 istrinya. Mana istri saya yang paling disukai? Akan saya cerai. Silahkan ambil. Diberikan istrinya itu, saya cerai. Karena istrinya ada yang kafir, ada yang masih musyrik, tidak ikut hijrah. Rumahnya diberikan, sebagian rumahnya, sebagian rezekinya diberikan. Tapi Abdurrahman bin Auf ini tidak mau gitu itu. Tapi begitu sampai ke Madinah, yang ditanyakan apa? Pasar. Mana pasarnya di Madinah itu? Pasarnya mana? Maka dia bersaudagar, ngelencer di pasar itu, mana yang belum ada jualan dan mana yang akan lebih laku bagi masyarakat Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu menjadi seorang yang kaya raya. Jadi di samping dia bekerja keras doanya, kemudian amalnya itu luar biasa. Setelah dia kaya raya, dia ingin miskin. Dia ingin miskin. Bagaimana caranya? Berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya miskin. Maka ketika panen kurma, akan panen kurma di Madinah itu, kurmanya itu bosok semua, kena penyakit. Mana cabai serangan cabai. Tapi karena dia ingin menjadi miskin, dibeli semua. Yang milik petani kurma itu dibeli semua oleh Abdurrahman. Walaupun dia bosok-bosok, tapi harganya dijadikan harga yang masih larang, seperti tidak kena penyakit. Senang orang-orang karena Abdurrahman bin Auf memang kepingin miskin. Hartanya diberikan lewat membeli barang bosok itu. Tidak tahunya Allah menurunkan penyakit. Kalau tidak salah di Yaman itu penyakit. Dan penyakit, wabah penyakit, istilah sini corona. Penyakit ini katanya tim dokter hanya bisa disembuhkan dengan kurma bosok. Kurma bosok. Nah, Abdurrahman bin Auf ini sampai menggunung kurma-kurma itu. Maka oleh negara itu dibeli kurma itu dengan harga berlipat, karena untuk menyembuhkan. Borong ndak miskin, tambah kaya. Gitu. Makanya dirintis. Walaupun dengan susah payah, ekonomi itu dirintis. Jadi cukup untuk membiayai hidupnya. Nah, kemudian itulah ekonomi ya. Kalau sudah semacam itu, maka kebahagiaan dalam keluarga itu akan kita capai. Kemudian yang keempat itu, di dalam keluarga harus mempunyai jiwa pendidik. Jiwa pendidik artinya antara suami dan istri itu saling memberi
ilmu, memberi pengalaman, mendewasakan antara suami dan istri. Karena perbedaan itu pasti ada antara suami dan istri. Ada kekurangan itu jelas. Suami jangan otoriter, istri juga jangan sampai mengaku berdiri dewe. Jadi sama-sama menjadi seorang pendidik. Nah, kalau suami itu mempunyai jiwa pendidik atau guru, artinya memberi contoh yang baik. Tidak usah mendidik begini, memberikan contoh yang baik kepada istri, kepada anaknya, maka dia akan mempunyai wibawa yang baik. Jangan sampai suami kadang-kadang medit kepada istrinya, tidak memberikan contoh yang baik. Di PC ada kebayapa PC saya lemari beri mal takut ada tok. Kata istrinya, bose kan benar aja apa saya. Ada yang lebih keras lagi. Kata-katanya lebih keras. Beda tuh. Saya beduk benar aja tak kersah itu. Are mulai beras apa cek ke tanahnya? Nyare. Yaitu tidak bisa mendidik semacam itu. Oh ya bedalah. Beri kebahagiaan kepada istri. Beda. Mulai berapa kilo? 5 kilo, 10 kilo beda. Nah itu. Akhirnya keluar nyari otangan. Penting memberikan motivasi kepada istri. Tapi ya utangan tanggung jawab. Tanggung jawab. Cara para karo ngibet tok bae entar ke toko pah ngibet beras. Pesen kita ada tinggal bayahnya. Ya. Apalagi dibarengi dengan hati yang jelek, monotang ning toko ruang, mon lemele ning lain nah. Itu tidak bagus lagi. Jadi memberikan contoh kepada istri yang baik, kepada anak yang baik. Memerintahkan kepada anaknya aja arokok, orang tuanya ngebes. Ya ngebes nyetot rokok tok ngebes. Jadi jangan maidu anak tinggal alaban atau aja mau bapak rokokan iya kok kan tahu nyari PC debat. Kakak kita tahu nyari PC macam-macam. Koma tak tahu Pak jengkok mau minta beri. Karena mon anak kan memang minta aku nyari diri. Jadi bagaimana mau bisa menjadi ayah yang baik, nyoro anak asolat aben diri tak solat. Jadi pendidikan itu memang jiwa pendidik itu memang penting. Terutama ibu memang jiwanya seorang pendidik. Kalau tidak ada ibu, anaknya tidak semacam itu. Jadi ibu itu paling kasih sayang kepada anaknya. Masalah tepat nyosowene keke bianan tak sedih. Sedih. Mau orang sedian bah yonta lagi. Tak abit anak. Kadang karo elongnya teguh. Gitu. Ya. Jadi jiwa pendidik harus dimiliki oleh ayah dan ibu. Kemudian ibu itu di samping kasih sayang, kalau sudah menjadi ibu itu maka lisannya akan menjadi sebuah atau sesuatu yang ajaib dengan doanya. Tanpa doa seorang ibu, anak-anak tidak bisa semacam itu. Maka terus berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk
suaminya dan lain sebagainya. Antar ta'ala ta'binnya boleh mustajab. Karena ini ibu itu paling mati. Yang mati. Antar tangan anak parengna dadi anak sesoleh ben soleha dan sebagainya. Terus sampai salah ucap. Salah ucap aduh are sakat re. Motor tabrak motor kakek. Jangan sampai itu kok jadi tadi orang tak kena ya. Jangan. Ibu itu tetap, walaupun anak itu kan memang semacam itu, usianya sekian itu katanya orang nakal, bukan nakal, memang bataknya semacam itu. Bolehlah kita marah, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian yang terakhir itu adalah jadilah dalam keluarga itu menjadi pelindung di dalam keluarga. Kalau laki-laki itu kan qawwam, adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu merupakan sosok yang memang dikuatkan oleh Allah sebagai pelindung bagi perempuan. Makanya orang laki-laki kalau berjalan sama perempuan bilon lagi kan sobung sepeda mesti binin yang ada dilindungi, takut beda orang selanyala, takut beda orang sengalak tahu, lah beda orang sakude tahu. Makanya mana jalan binin sahabat ning iya ada kakek ning iya ada selaken ning budi bilen penimakan ya. Di jiwa melindungi itu. Monoreng coba laken ning ada binin ning budi. Ulama bodoh orang anu kok saya anu ada. Itu filsafatnya sekarang itu. Jadi laken ning ada binin ning budi. Mohon zaman mangken apa kerampak. Pak kerampak. Keng tanangnya takut buru. Tanangnya takut. Mohon gocengan lain pole. Takut anu dilindungi, aku ketabu. Lah ada iya area saya parap. Gitu. Saya dulu si enggak nyaman reng mengenang dulu ya. Saya dengan istri saya itu begitu nikah naik sepeda motor neku tabu izin. Engko neku tabun ya Mas. Cek reng ria saya parap ke izin baru. Gitu. Itu supaya selamat makan neguin deh ya. Malah tak labu. Gitu. Maka semacam itu di dalam keluarga melindungi. Begitu juga orang laki-laki, orang perempuan harus melindungi kepada orang laki-laki. Nah, itu. Maka debak lempe, selake, nyongo cak mage kadebak lempe. Sebinin nyaraki matu melakin matu ya Mas. Nah nyaraki matu. Bi telur aja bola, beni telur aja, telur banyak. Misalnya kan mak kata lempe kata emas ya kata. Nah itu orang perempuan jangan juga melindungi supaya tahes begitu loh, tak lempe. Kata melaki susu bi madu tambahin telur kodek enung mau minta nampu susu yang melaki sate kambing sehat lah. Maka saling melindungi, bukan hanya melindungi itu saja, tapi seluruh apa yang ada di dalam keluarga antara suami istri itu, ini kayak nasihat perkawinan tadian.
Jadi kebahagiaan itu akan muncul kok semacam itu. Mak kata orang nyeni reng bini melaki bedek sama pan, dilindungi supaya kita tidak ke lain-lain tempat gitu. Mak kau tengah pegek selanja melaki melaki sama pan jadi neta perkara melaki peniti pacat bae. Jadi itulah kita yang saling melindungi. Ibu-ibu yang berbahagia, dari kelima cara itu agar menjadi bahagia di dalam hidup keluarga, maka kesimpulannya agama harus menjadikan standar di dalam kehidupan keluarga. Kemudian berfungsi sebagai pendidik, berfungsi sebagai pelindung, berfungsi sebagai apa lagi tadi? Cinta kasih ya, mencintai. Itu. Kemudian ekonomi. 5 itu, insya Allah kita akan mendapatkan suatu keluarga yang bahagia dalam kehidupan. Semuanya mempunyai cita-cita agar hidup ini bahagia, ya, damai di dalam keluarga. Semuanya itu adalah kita berusaha ke sana, belajar. Kita juga sama-sama belajar untuk mencari suatu kebahagiaan dalam keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.